Kalau udah bicara masalah urusan Pembuktian. anak, iya. Tapi boleh aja, silakan. Boleh dong. Silakan aja. Tapi memang gini, kita sebagai orang tua kalau udah urusan anak ini kayaknya udah, aduh ya Allah, pengennya yang terbaik buat anak. Udah gitu juga pengennya juga, ya mohon maaf, ada orang tua yang nggak mikir-mikir gini, nggak mau nyusahin juga ini nantinya insya Allah kalau misalnya dapat negeri kan nggak bayaran sekolah gitu, jadi aman. Nah tapi gini balik lagi ya dalam kehidupan ini kita kadang-kadang ngerasa diri kita ini nggak diadil, nggak adil, nggak dapetnya nggak adil. Ada aja mungkin orang-orang yang berusaha, nauzubillah min zalik, menzolimi ya. Ada karena ada mungkin titipan-titipan dan lain-lain. Tapi gini Bib, saya pernah dengar katanya ada doa yang bisa kita contek, bisa kita amalkan dari para nabi terdahulu nih. Dan katanya kalau kita sering baca ini, insya Allah orang-orang yang mau curang sama kita nggak jadi. Karena dibukakan hatinya. Mau dijawab penjelasannya Bib, tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ibu tadi nggak adil gitu ya. Iya betul. Jadi waktu ngomong sama Mas Fadli juga nggak adil. Kenapa nggak adil? Mas Fadli nggak adil. Fadli, bukan adil namanya. Iya betul. Tapi Masya Allah ada juga satu doa. Doa ini Masya Allah pernah dan selalu dibaca oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ketika ini sebenarnya sebelumnya ini ada asbabun nuzul ini ayat. Artinya ketika Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sampai hijrah ke kota Madinah. Nabi itu tidak mendapatkan keadilan sampai sebelum beliau hijrah itu diperangi, dimusuhi, dikatai, dicaci, dimaki baginda Nabi besar Muhammad, sehingga Nabi merasa tidak ada keadilan buat orang-orang tersebut. Bukannya Allah nggak adil, buat orang-orang tersebut bersikap kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi berdoa. Apa doa Nabi di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-112? Nabi mengatakan dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampai di dalam Al-Qur'an, qala rabbihkum bil haqqi wa rabbuna rahmanul musta'an ala ma tasifun. Artinya ya Allah engkau yang maha menghukumi. Jadi uhkum bil haq. Artinya berikanlah keputusan yang seadil-adilnya. Wa rabbuna rahman musta'an. Karena Allah Tuhan kami ini sangat-sangat Masya Allah, sangat-sangat adilan, sangat-sangat tempat kita musta'an. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala alamatasifun dengan semua apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya kita baca semuanya dan ini kapan diamalkan? Kapan saja boleh diamalkan, apalagi lagi hati sumpek, merasa seperti tidak adil, baca doa ini. Semuanya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbihkum bil haqqi Rabbuna Ar-Rahmanu Al-Musta'an ala ma tasifun. Sebenarnya surah pendek ini boleh juga ibu-ibu kalau hafal baca dari sholat nggak apa-apa. Kan misalnya ibu-ibu biasa baca qul huwallahu ahad. Biasanya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Panjang-panjang sedikit qul ya. Ya kan? Biasanya kul kan bacanya. Tapi nggak apa-apa baca ini Bismillahirrahmanirrahim lagi sholat misalnya habis suratul Fatihah. Qala rabbihkum bil haqqi rabbunal musta'an rabbunar rahmanul musta'an ala ma tasifun. Allahu akbar. Boleh. Bisa. Jadi jangan bagus kalau Allah wahad bagus, kalau a'udzu birabbil falaq bagus, semua ada manfaat-manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin nih semuanya catat nih. Surah Al-Anbiya 112 amalkan. Masya Allah. Jadi ayo, jangan yang di pernah rumah, takut. catatannya sekarang, Ya, ayo surah ya. Al-Anbiya ayat 112. Ya, Ini dengan Masya Allah. pendek itu saja tapi dapat manfaat yang sangat luas. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Habib. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab.
Oke, sekarang waktu kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio bertanya langsung sama guru-guru kita. Ya, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, boleh yang mau bertanya boleh kita kasih kesempatan. Angkat tangannya. Mana? Oh, ini dulu yang tengah. Ibu izin, maaf ya, punten. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Heni dari Majelis Al-Muhlisin Cianjur. Capuk tangan buat Ibu Heni dong. Silakan Ibu Heni pertanyaannya. Saya mau tanya kepada Ustadz Maulana. Iya, protes kayaknya ini bukan nanya nih. Kayaknya. Maaf, sekarang gitu. Ada orang mana orang baik dan mana orang jahat. Oh, susah membedakan. Iya. Susah membedakan mana Iya. orang baik, mana orang buruk. Iya. Ya. Katanya ada Katanya. doa singkat yang bisa dibaca pas ngelawan orang jahat dan dibaca pas berhadapan dengan orang jahat. Wah. Gimana Wah, Ustadz Ibu itu? lagi berhadapan nih sekarang nih. Mau baca sekarang, Bu? Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu, tepuk tangan sekali lagi dong buat Ibu. Sekali jauh. Iya sih ya. Ibu suka bener. Ih, suka bener, Iya. berhadapan. Gimana Karena- doanya? Begini doanya. Karena kan saya jahil juga ya. Iya bener. Baik, terima kasih banyak tim Islami Tinda yang mengajarkan kepada kita semua bahwa Quran itu bukan hanya sekadar bacaan, tapi jadi senjata. Doa silau mu'minin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Dan doa yang terbaik adalah doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Apalagi kita mencontek dari doa para nabi. Izin Habib, ya Masya Allah Tabarakallah. Sasams, Masya Allah Tabarakallah. Dan buat semuanya. Ada doa yang dibaca jikalau berhadapan dengan orang yang kira-kira dia bahaya enggak. Kita berhadapan dengannya. Coba dibuka di surah Al-Mu'min. Di Al-Mu'minun itu di ayat 39. Coba dibuka yang di rumah. Yakni Rabbin zurni bima kazzabun. Ulangi. Ulangi. Insurni bima kadzabun. Apa artinya? Ya Tuhanku. Ayo. Tolonglah aku. Karena mereka mendustakanku. Karena mereka mendustakan aku. Ayat di 40, 41 turun azab itu. Turun balasan itu. Ini adalah doanya Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam membaca doa ini ketika berhadapan dengan kaumnya yang tidak percaya padanya. Bahkan mendustakannya. Nah, ibu kalau berhadapan orang jangan berniat untuk merusaknya. Tidak boleh. Ingat, jikalau berhadapan dengan orang yang zolim, jangan berkata kita yang dizalimi. Bisa jadi kita yang menzalimi orang. Betul tidak? Bisa jadi dia sudah memaafkan kita, tapi justru kita yang belum memaafkan dia. Jamaah, jangan marah ya. Yang namanya berperang, bertengkar, tidak ada. Tidak ada yang bisa merasakan kebaikan. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Dan ingat setelah itu pasti kepikiran. Makanya usahakan jangan pernah punya musuh. Rabbi anzurni bima kazzabun. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari ayat ini. Dan ingat di ending ayat, di ending surah Al-Mu'minun. Rabbi la azharni pardan wa anta khairu warisin. Bukan. Rabbi gifir warham. Rabbi gifir warham wa anta khairu rahimin. Nyambung Bapak tadi saya tinggal nyambungin doang. Bapak kan yang baca ayat. Gimana sih mau nyalain saya? Warham, Iya. Rabbi gifir warham wa anta khairur rahimin. Wa anta khairur rahimin. Jadi memang di dalam surah Mukminin itu ada
berdoa supaya hancur. Uish. Tapi tetap menyatakan diri banyak berdosa. Mau bacain depan Ibu Heni langsung? Jangan. Makasih Ibu Ustadz Maulana. Tepuk Tapi tangan Bu Ustadz Eni, Maulana. Bu Eni memang Iya. orangnya suka tampil beda. Tampil beda. Kudungnya Beda agak sendiri. kuningnya beda sendiri. Iya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat guru kita Ustadz Maulana, Masya Allah. Oke, satu lagi yuk kita kasih kesempatan buat jamaah yang mau bertanya, angkat tangannya. Dari sini lagi dulu deh ya, yang atas deh, yang atas Ibu. Di atas Ibu Eni nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jija dari Majelis Taklim Al-Muhlisin Cianjur. Tepuk tangan dong buat Ibu Ija. Ibu Jija apa Ibu Ija? Jija. Ibu Jija, pakai H Azizah ya? kali ya. Iya. Bukan pakai Y. Enggak. Jija ya jadi ntar ya. Silakan Jangan Ibu digituin ya. nanti dia lupa. Ayo Iya, Bu Eni. iya, Bu. Mau tanya sama Ustadz Udah Sam. duduk aja kan kegeeran deh makanya. Siap, Ibu, Silakan mangga. Ibu Jija. Namanya kita kan suka perkelahian, berantem Oh gitu Ibu ya. suka berantem? Enggak. Wah, Ibu Allah, kenapa, Allah, kenapa Allah. ibu suka perkelahian? Iya. Sama anak, Oh. sama teman, Oh. sama suami. Oh. Emang itu ada doanya dari Nabi katanya kalau dibaca suka berhenti dari berantemnya, dari permusuhannya katanya. Oh, itu Ibu Jija. Ya, segitu. Assalamualaikum Segitu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi perjelas warahmatullahi dulu. wabarakatuh. Buat yang di rumah, mungkin yang dimaksud Ibu Jija ini, ada nggak doa ketika melihat ada yang bertengkar? Iya. Kita sebagai orang tua, melihat anak bertengkar. Ada Iya. nggak doanya, Mas? Iya, Atau- bukan kita suka berantem, Bukan. enggak. Mungkin kalau lagi ada pertengkaran sama anak, Ya. sama Sering, suami. maksudnya Iya. gitu sering Iya, gitu. beda pendapat lah Beda biasanya. pendapat. Silakan dijelaskan Ustaz Syam. Habib Silakan Guru duduk Ustaz Maulana. Habib Muhammad, Mas Fadli, penanya serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Fatir ayat 46, surah Az-Zumar ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. Katakanlah, ya Allah. Jadi memang Allah yang memerintahkan kita untuk membaca doa ini. Katakanlah, ya Allah, Allahumma fatiras samawati wal ar, yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurus langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan juga yang nyata, yang tersembunyi ataupun yang terpampang nyata. Anta tahkumu baina ibadik, engkaulah yang berhak memutuskan, engkau yang menghukumi di antara hamba-hambamu fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa yang mereka perselisihkan. Dalam kitab Zubadut Tafsir disebutkan fi Fathil Qadir bahwasanya ayat ini kemudian menjadi awal mula, kata hadis riwayat Abu Daud dan Imam Muslim, kata Ibunda Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memulai sholat malamnya dengan ayat ini. Maksudnya Rasulullah kalau mau sholat malam baca doa ini dulu. Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Lalu apa makna di balik ayat ini? Ternyata ketika dikatakan anta tahkumu baina ibadik, engkaulah yang menghukumi, maka dikatakan bahwasanya saat itu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membacanya memohon kepada Allah, ya Allah, kalau aku berbuat baik, engkau pula yang
yang kasih aku balasan, tapi kalau aku berbuat jahat, berbuat zalim, engkau juga yang kasih aku balasan. Maksudnya apa? Kalau kita berhadapan dengan orang yang sedang bermusuhan, anak berantem, suami berantem misalnya, lihat orang berselisih, dibacakan doa ini, maka dialah Allah yang berhak untuk menghukumi yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan pada saat itu pula Allah juga yang berhak untuk membalas apa yang dilakukannya. Jadi kalau Masya kita Allah. bermasalah sama orang, kita harus yakin kita benar. Jadi surah tadi surah Az-Zumar itu. Surah Az-Zumar Ibu, ayat 46. Ayat 46. Ya Ibu ya, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Fadli. Jazakallah khair, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Nah ini kan kalau kita nyontek amalan-amalan para nabi-nabi terdahulu ini kan banyak nih. Katanya juga banyak nabi-nabi ini zaman dulu nih yang suka sedekah atau berdonasi Ustaz Maulana. Namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu tidak pernah sendiri. Beliau selalu mengajak orang makan, berbagi. Tahu nggak? Sampai anak beliau pun, seandainya saya punya anak, saya kalau Allah minta saya kasih. Nah kita kan tidak terlalu banyak diminta. Nih, Benar. minta donasi aja nih. Makanya yuk kita gabung bersama CT Arsa Foundation, yang mana CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Masya Allah ini dia jemaah. Iya. Oh ini dia nih ya. Gampang kan? Kalau tidak sempat fotoin dulu baru kirim ke grup keluarga. Oh iya benar, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah kita lanjut lagi pembahasan kita hari ini ya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.